kita berkumpul pada hari ini. Jadi kita siap ya untuk hari ini selama 1 hari dari mulai hari ini jam berapa? Jam 9 sampai kurang lebih sampai akhir materi sekitar jam 3 jam 4. Kita siap menerima ilmu-ilmu baru, boleh? Siap ya? Karena setelah ini kita ada tugas menanti di depan kita banyak teman-teman seperjuangan yang membutuhkan kita. Jadinya kita mohon ya, saya juga mohon secara juga untuk pribadi kita mendengarkan apa yang memang dijelaskan sama narasumber kita. Banyak-banyaklah bertanya. Satu, terus yang kedua, karena kalau misalnya memang ada sesuatu informasi yang kurang jelas, bertanya. Karena di sinilah tempatnya kita bertanya. Mumpung narasumbernya masih ada, ya. Oke. Jadi sebentar lagi kita akan mulai. Sebelum kita mulai, kita ini dulu yuk. Karena pasti hari ini cukup melelahkan pastinya ya. Tapi itu nggak akan lelah kalau kita happy gitu loh. Jadi sekarang ini kita coba peregangan dulu ya. Boleh dong. Boleh berdiri teman-teman, Bapak Ibu. Kita peregangan. Pertama-tama kita ya mungkin pastikan kita banyak duduk hari ini, jadi kita coba peregangan. Oke, jadi pertama-tama kita tangannya seperti ini. Di sini. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, angkat belakang ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Kalau misalnya memang masih ada masalah, bisa semampunya. Oke, kita ulangi 3 kali ya. Yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naik ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini maksudnya peregangan perut juga. Jadi perutnya kita tahan. Oke, terus yang kedua, kita ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naik ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Terus kemudian tangan sebelah kanan kita maju ke depan. Terus kemudian seperti ini. Ini untuk stretching bagian belakang. Ya, supaya nanti pasti kita pegel-pegel ya hari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti ke tangan sebelah. Dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ulangi 3 kali ya. Kita ulangi 3 kali. Tangan lurus ke depan. Terus kita sampingkan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu lagi. Masih tangan yang satu. 2 kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, sekarang kiri ya. Tangan ke depan, kita sampingkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik. Nah, selanjutnya ya. Kita kita tundukkan kepala ya. Supaya kita ini untuk menghindari pegel-pegel di seputar leher dan kepala, kita tundukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenaga ke atas pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ulangi 3 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Kita aturkan bahwa pagi ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat untuk mengikuti MBC. Ini judul utama apa? Fakta atau mitos tata laksana pengobatan kanker payudara. Dengan pembicara pertama, Dr. Semenar Panigoro, spesial bedah onkologi dan etik Mars. Yang terdahulu Dr. Semenar berapa sih?
udah tahu ya siapa dokter Sonar ya, nggak usah kenalkan diri lagi. Jadi dokter Sonar bisa langsung nanti memberikan paparannya tentang fakta atau mitos tata laksana pengobatan kanker payudara. Kita ada 3 pembicara nanti ya, ada Prof. Suhartati, ada satu lagi Dr. Andika, satu lagi pembicara dari Ketua CISC tentang advokasi. Ya, lalu penutup sampai sore ya kita ya, mesti kuat ya, kuat ya, semangat ya, semangat. Nah, ini kemana ya sebagian ya, bangku kosong, lebih. Oh, bangkunya yang lebih, orangnya cukup berarti. Saya lihat bangku kosong, banyak gitu. Ya maaf ya. Nah, kami persilahkan Dr. Sonar. Terima kasih Ibu Moderator, Ketua CSD dan penggiat CSD dan Ibu sekalian. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang. Jadi pagi ini saya diminta untuk mengisi acara. Tadi judulnya itu apa itu tadi ya? Terapi MBC, metastatic breast cancer. Nah, jadi saya tidak akan masuk ke soal metastatik itu apa atau terapinya yang khusus itu apa, karena nanti dari pembicara setelahnya ada. Tapi kalau yang judul aslinya, saya diminta berbicara mengenai fakta atau mitos mengenai pengobatan kanker payudara. Nah, kalau kita lihat namanya mitos itu luar biasa banyaknya gitu, fakta juga mungkin banyak juga. Jadi sebenarnya saya waktu mau buat slide bingung juga apa gitu ya, karena kalau dideskripsi satu-satu pasti akan banyak sekali, padahal waktunya pendek. Nah, jadi saya akan pilih saja sebetulnya pengobatan yang memang sudah sangat sering utarakan atau dipertanyakan atau disinggung-singgung atau diinformasikan di beberapa media mengenai pengobatan yang bukan pengobatan medis gitu kan, atau yang disebut ada yang istilahnya alternatif lah atau herbal lah atau apalah namanya. Jadi saya nanti hanya ngambil satu contoh saja dari pengobatan yang memang disebut atau alternatif itu di luar pengobatan medis. Nah, jadi kita tahu bahwa terus slide berikutnya. Nah, jadi kira-kira yang informasi yang mungkin dapat kita terima dengan baik nggak sampai 20%. Jadi 80% itu berita-berita itu yang aneh-aneh, termasuk mungkin ada lembaga-lembaga yang memang memakai istilah kanker. Ada misalkan namanya nih Lembaga Peduli Kanker Indonesia. Nah, kalau orang dengar itu sepertinya memang sebuah lembaga peduli kanker Indonesia lah. Itu kan kayaknya wah luar biasa gitu kan. Pasti orang akan mengira ya udah ini satu lembaga resmi. Jadi kalau mereka bikin acara, dan saya kadang-kadang ada beberapa yang memberikan informasi cukup ramai juga. Kadang-kadang memang pembicaranya kadang ada dokter juga gitu, atau paling tidak ada tenaga medis lainnya, dan nanti di akhir acara baru ada tujuan utamanya. Jadi kayak gini nih, habis saya bicara, ayo silakan makan lemper, tapi lumayan lemper sih kan cuma enak aja gitu. Nah, ini kadang-kadang ada jualannya. Ya penting kalau jualan itu betul, kadang-kadang nggak betul. Saya terus. Nah, saya hanya sedikit saja mengingatkan. Jadi kalau tadi yang disampaikan konteks, saya lupa bawa. Nggak apa-apa. Yang namanya stadium kanker itu dari mulai 0 sampai ke 4. Nah, tadi kalau tadi di judul namanya MBC, itu singkatan dari metastatic breast cancer. Jadi kanker payudara yang sudah menyebar jauh. Nah, ini dikatakan yang namanya MBC itu ini stadium 4 gitu kan. Yang ini stadium sampai ini disebut lanjut lokal, yang atasnya baru disebut
sih sangat lokal. Nah, jadi idealnya sih kalau bisa kita menemukan di sini, gitu ya. Nah, nanti itu topiknya tadi dari panitia untuk April dan nanti bicara mengenai bagaimana deteksi di sini, gitu ya. Nah, sekarang bicara mengenai metastatik. Saya berikutnya. Nah, ini juga yang sering dipikirkan bahwa kanker itu kalau makin lanjut makin nggak ada. Jadi maksudnya kalau ada umur orang 70, Bu, kok baru datang? Kamu masih ada ya kanker umur 70. Jadi ada pemikiran bahwa kanker payudara itu makin usianya makin lanjut makin kurang. Tidak, justru makin kesana makin naik. Maksudnya apa? Jadi kalau ada wanita misalkan benjolan umur 20 tahun 99,9% insya Allah zina. Tapi kalau ada wanita benjolan payudara umur 85 99% kemungkinan ganas. Ya, jadi jangan disalahkan. Lain dengan cervix. Kalau kanker leher rahim memang betul hampir nggak ada cervix di atas 70. Jadi kanker cervix itu maksimal fibroadenoma itu tumor jinak payudara. Apa yang sering ini nih, dua di atas ini, kista payudara itu sering sekali timbul pada hampir mungkin 80% wanita. Tapi kadang-kadang keluhannya ya benjolan juga, gitu kan, atau infeksi, gitu kan, atau trauma. Jadi ada benjolan yang diakibatkan karena benturan. Ya, jadi misalkan kebentur terus jadi kayak memar, nanti penyembuhannya itu datang jadi mengkerut, jadi seperti ada benjolan. Ya, jadi tidak semua benjolan payudara itu kanker, justru sebagian besar bukan. Jadi jangan takut dulu mau saya prinsipnya, tapi harus diperiksa. Slide berikutnya. Nah, contoh, ini walaupun serem di luar, namanya kista-kista atau fibrokistik atau tumor jinak benjolan, tapi sebenarnya bukan kanker, nggak usah takut. Itu satu. Yang kedua, apalagi kalau yang fibrokistik gitu kan karena hormon bisa hilang sendiri. Nah, ini maksud saya itu kaitannya tadi dengan pengobatan alternatif itu. Jadi sering kan orang berobat nih, oh saya ada benjolan nih kena kanker, diobatin pakai celup sembuh. Mungkin karena memang bukan kanker gitu kan, dan dia nggak pernah dicek gitu kan. Tapi karena dia ada benjolan, mikirnya wah saya udah kena kanker nih bro. Dan itu pun yang dipakai oleh para pengobat alternatif itu, karena dia tidak tahu juga caranya mendeteksi kanker atau mendiagnosis, itu nggak tahu. Pokoknya ada benjolan ya pasti untuk kanker, diobatin sembuh. Padahal nggak diobatin itu sembuh sendiri kalau penyakit yang bukan kanker ini. Slide berikutnya. Nah ini yang saya katakan tadi, kalau pengobatan medisnya sih ya cuma inilah, mungkin pembedahan, sinar, kemoterapi, hormonal, kadang-kadang sekarang ada obat-obat yang targeted yang lebih baru. Cuma ini pengobatan medis yang kita punya. Jadi kita tidak bicarain, nanti mungkin pembicara berikutnya akan bicara lebih lanjut. Saya berikutnya. Nah, yang sering menjadi hantu dan juga menjadi sebetulnya buat kami juga ingin mencari kan pengobatan apa sih untuk kanker kulit, apalagi kalau tadi kita kaitkan dengan MBC. MBC itu kan metastatik kan sudah nyebar jauh. Kalau tadi pengobatan operasi kan kalau dia masih lokal. Kalau masih lokal kita bisa operasi. Tapi kalau udah metastatik kan jauh, nggak mungkin kita operasi. Kecuali kalau jauhnya besar kemana ya? Ke kulit misalnya cuma satu, nah kadang-kadang masih bisa operasi. Tapi kalau udah ke hati, sudah masuk ke sini, bahkan nggak mungkin. Nah itu terpaksa pengobatannya ya sistemik, antara lain adalah kemoterapi. Jadi sekarang satu-satunya yang kita punya untuk obat metastatik hanya kemoterapi. Kecuali kalau misalkan tadi ada yang tipe hormon, nanti dokter siapa yang bisa bertanya, dokter siapa yang berdasarkan tipe molekulernya mungkin juga bisa pakai hormon. Tapi prinsipnya metastatik obatnya sistemik. Jadi sistemik masuk ke seluruh tubuh, antara lain yang kita kenal adalah kemoterapi. Saya berikutnya. Nah inilah, tahu kan obatnya lah, mungkin juga bahkan maaf ibu-ibu sebagian ada yang sudah pernah merasakan gitu
cepat dari sel normal, nomor satu itu yang dihambat. Tetapi sel normal pun karena dia tumbuh terganggu juga. Kalau yang pertumbuhan cepat rambut, karena dia kan relatif lebih cepat, makanya bisa rontok gitu kan. Kulit, makanya warnanya agak lebih gelap. Kuku agak lebih gelap. Sel darah mana? Makanya kadang-kadang dicek setiap kali kemo, kadang-kadang kadarnya turun. Itu efek samping dari kemoterapi. Slide berikutnya. Nah ini caranya, bisa pakai obat minum, bisa pakai infus, ada juga yang kadang-kadang langsung disuntikan ke cairan otak misalnya, atau ke cairan abdomen, atau buli-buli. Slide berikutnya. Nah jelas ini kan tujuannya, kalau misalkan tadi digabungkan dengan stadium yang awal, misalnya setelah operasi kita lakukan kemoterapi, itu tujuannya adalah untuk kuratif namanya, jadi menyembuhkan. Tapi kalau tadi sudah MBC, udah metastatik, kan kita lihat dari grafiknya, itu memang ya susah untuk disembuhkan istilah kalau sudah metastasis. Tapi kita bisa istilahnya itu memberikan terapi yang sifatnya paliatif, jadi untuk mengontrol gejala. Apa saja gejalanya, tentunya syukur-syukur kita bisa menghambat penyebarannya. Kemudian jelas juga perkembangan itu, dan jelas kadang-kadang juga karena bisa dihambat sehingga ukuran tumornya bisa mengecil, sehingga gejala yang ditimbulkan berkurang. Misalkan kalau dia nyebar ke ke paru, kalau misalnya dikecilkan kan sesaknya berkurang, atau misalkan dia ke liver, sakitnya berkurang. Kalau ke tulang, ke usus, mungkin kelemahannya berkurang, dan seterusnya. Baik. Nah, prinsip dari pemberian kemoterapi itu tentunya berulang. Kenapa? Karena tadi kemoterapi itu kan efeknya berat. Sebetulnya kalau mau membunuh sel kanker itu bisa kita kasih dosis yang tinggi, dan pemberiannya itu sering, jangan 3 minggu sekali, misalnya sebulan sekali. Cuma tadi efek sampingnya juga berat. Jadi tidak pernah kemoterapi itu kita berikan dosis yang istilahnya maksimal dengan waktu yang sering, karena bahaya efek sampingnya. Jadi kita berikan berkali-kali dengan harapan kalau tadi tumornya besar, lama-lama setelah berat siklus bisa mengecil. Bahkan kalau sudah 6 mungkin mudah-mudahan betul-betul bisa redam sama sekali ya. Itu prinsipnya. Ini efek sampingnya dari kan bisa macam-macam. Pokoknya bisa menghambat sel-sel yang normal juga, makanya timbul efek samping dari rambut rontok, mulai dari mual-mual karena tadi si selaput lambungnya terganggu jadi mual. Tadi jelas ke darah, kadang ginjal juga bisa kena, dan macam-macam. Slide berikutnya. Ini efek samping. Nah, tapi karena dia diberikan tadi ada interval waktu, biasanya 3 minggu, diharapkan sifatnya sementara sehingga bisa kembali normal. Nah, kecuali memang ada beberapa orang yang sangat sensitif sehingga belum 3 minggu itu belum boleh sama sekali, tapi umumnya sih jarang yang lewat 1 minggu efek samping bisa kembali normal ya. Slide berikutnya. Nah, sebetulnya dari apa sih obat kemoterapi itu? Sebenarnya dari dulu juga sebetulnya bahan bakunya pada awal itu juga dari tumbuhan yang namanya obat kemoterapi. Tapi itu diekstrak sedemikian rupa atau disaring sedemikian sehingga dapat zat yang sangat murni dan dosisnya bisa diukur dengan baik. Ya, tapi dengan perkembangan keilmuan, kita sekarang lebih banyak yang sifatnya itu sintetis, buatan. Contoh misalkan, kalau misalkan ini nih, pernah dengar taksan, golongan taksan, isinya ada taksoter, dokset. Taksoter itu nama dagang, dokset taksel, ada paklitaksel, atau nama dagangnya ada Brexel tadi, ada yang belum tahu taksoter, macam-macam deh. Itu asalnya itu slide berikutnya. Ini dari nama pohonnya ini Taxus brevifolia. Bayangkan kalau misalkan kita untuk awalnya dulu waktu si taksan atau si paklitaksel ini dibuat, itu
yang sedemikian banyak. Makanya pada awal sekali obat-obatnya sangat mahal. Sekarang udah tinggal mungkin ada yang tinggal separuh, ada di rekayasa. Tapi tetap ada beberapa obat, ini misalnya vincristine dan vinblastin karena bahan bakunya nggak susah, itu tetap dari tumbuh-tumbuhan. Ya, jadi kemoterapi itu kalau ditanya asal itu juga dari tumbuhan sebetulnya, walaupun sekarang sudah dibuat sintetisnya. Slide berikutnya. Nah, bagaimana sih kalau tadi yang kemoterapi itu dibuat memang tidak mudah, itu butuh proses yang sangat panjang. Jadi obat-obat di kedokteran itu termasuk salah satunya kemoterapi, butuh waktu kadang-kadang 5-20 tahun. Kenapa? Ya karena harus diteliti dulu. Diteliti, sudah jadi ada efeknya ke sel, terus ke binatang ke orang sehat. Nanti baru masuk namanya ke uji klinis, clinical trial. Clinical trial itu sudah masuk ke pasien-pasien. Nah nanti kalau sudah lewat sini, baru bisa masuk ke pasaran. Nah jadi bayangkan nih, sekian puluh tahun untuk riset itu biayanya besar sekali. Makanya makin di sini obat bukan makin murah, yang canggih-canggih makin mahal. Karena studinya juga sedemikian panjang dan mahal sekali. Saya berikutnya. Ya tadi ya, tahapan-tahapannya tadi mulai dari sel, terus ke binatang, terus ke orang sehat, ke orang sakit, baru bisa masuk ke pasaran terus. Nah, sekarang banyak nih kita di pasaran. Gak usah. Tadi saya dapat WA tadi pagi di Jawa Tengah, dari mana? Disembuhkan dengan leukemia dengan terapi herbal. Saya nggak tahu, gitu kan, betul atau tidak. Karena tahapan di kedokteran itu tetap harus mengandung tadi, gitu kan. Jadi walaupun saya dikasih tadi, pasien itu bisa jalan-jalan, udah segar bugar, udah nggak ada keluhan apa-apa, gitu kan, sembuh sempurna, gitu kan. Dari laboratorium nggak ada apa-apa. Ya nggak tahu, gitu kan. Itu kan sekarang, karena yang namanya di kedokteran itu untuk kita dokter bisa menggunakan atau percaya lagi harus ada bukti dulu. Karena kalau hanya satu bukti itu kan testimoni. Ya ini sih kebetulan saya memang dengar sudah sebelumnya diagnosisnya leukemia. Tapi kalau tadi misalnya payudara, kalau dia kista, jangan dia kista, sembuh sendiri lagi, nggak diapain juga sembuh, gitu kan. Tapi udah saya tidak akan mendebatkan itu dulu. Saya ingin mendiskusikan mengenai apa itu herbal yang sering akan kita pakai di lapangan terus. Nah ini, jadi herbal itu sekarang di Indonesia ada, bahkan kemarin yang ikut Bu ceramah dari MMT, siapa yang ikut mengenai dari Direktorat Jamu, nggak ada yang ikut ya. Nah beliau memang ada di Kemnes satu direktorat yang ngurusin mengenai obat tradisional dan jamu-jamuan. Jadi itu memang ada betul bahwa obat jamu itu apa herbal itu masuk ke dalam obat tradisional. Nah tapi prinsipnya tadi yang salah bahwa kalau untuk pengobatan memang kita tidak bisa langsung pakai karena tidak ada tadi uji kliniknya. Kita bisa percaya kalau ada uji kliniknya. Tapi kalau tadi boleh nggak minum jamu? Boleh, asal sesuai dosisnya tentunya. Kan jamu udah dari zaman cucu buyut nenek saya kali. Ya nggak apa-apa sih kalau hanya untuk terapi pengobatan untuk kesehatan lah istilahnya ya. Terus, nah ini tadi, terus aja. Nah ini jadi beberapa yang sering diistilahkan obat-obat herbal itu bukan hanya di kita, di negara-negara itu banyak. Tadi di negara Cina itu udah terkenal sekali pengobatan herbal itu sangat udah ribuan tahun gitu kan. India misalnya itu ada banyak sekali. Terus akhirnya di Indonesia banyak dengan jamu-jamuan itu. Slide berikutnya. Nah ini beberapa penggolongan obat-obat yang kita katakan tadi tradisional yang asalnya dari herbal atau tumbuhan itu. Ya kalau jamu bentuknya lebih apa ya? Lebih istilahnya itu lebih tertutup. Ya, jadi ngambil misalkan daun kunyit, ngambil daun salam, ngambil jahe atau ginseng, direbus, itu namanya jamu. Jadi masih sangat kasar sekali. Kalau sudah mulai
ekstrak sedikit-sedikit, campur ini udah namanya itu obat herbal terstandar. Tapi sekarang juga ada yang sudah mulai dihaluskan gitu kan, sehingga namanya fitofarmaka. Semuanya kalau ditanya aman, aman. Tetapi kalau untuk dipakai di klinis, yang dua ini pasti belum. Tapi kalau ini sudah mulai ada nih di klinik. Pernah dengar ada namanya obat HP Pro? Pernah dengar nggak? Ya. Nah, HP Pro itu bentuk tadi asalnya itu dari tumbuhan, tapi sudah diekstrak terus dibikin ke dalam bentuk seperti tablet, dan sudah ada uji klinisnya itu dipakai di klinis. Itu asalnya betul-betul dari herbal saya gitu. Ini tadi jamu tadi ya, terus saja ini obat yang saat sudah mulai diekstrak, terus saja, terus ini tadi fitofarmaka terus. Nah, jadi sekarang kalau kita golongkan sebetulnya pengobatan herbal ke dalam pengobatan yang sekarang kita sebut pengobatan terstandar atau medis, biasanya ya kita katakan bahwa itu namanya adalah komplement, jadi bersamaan penunjang saja gitu kan. Tapi kalau namanya pengobatan alternatif ya cuma herbal. Nah, jadi makanya kalau dari ke judul awal, apakah pengobatan medis atau alternatif, jelas kalau alternatif menurut saya sih kurang cocok, karena sampai sekarang belum ada bukti bahwa pengobatan konvensional itu bukan, maksud saya alternatif kan ada pengganti, ya kan? Kalau nggak ada rotan akar pun berguna, itu kan kayak gantinya tuh. Jadi maksud saya kalau kita balik tadi, kalau nggak ada kemoterapi bisa pakai obat ini, nggak bisa ya. Sampai saat ini belum sekarang tadi buktinya tidak cukup kuat yang ada di lapangan. Terus ya, jadi ini yang pengobatan komplement itu artinya bersamaan ya. Jadi di negara maju ada pengobatan tapi komplement ya, mulai dari yang sangat sederhana. Sangat sederhana itu doa itu pengobatan komplement itu. Kalau kita banyak doa itu kan bisa buat semangat juga, itu salah satu bentuk pengobatan namanya komplement. Jadi tidak harus dalam bentuk tadi sediaan herbal, tidak usah. Makanya di luar itu sudah ya kan, itu termasuk bahwa pengobatan komplement itu, doa itu masuk di dalamnya. Terus nah, jadi kalau kita bedakan tadi apa itu namanya pengobatan alternatif dan komplement. Jadi kalau komplementer itu digunakan bersama-sama dengan pengobatan standar, itu nggak apa-apa, boleh. Bahkan kadang-kadang ada beberapa memang contoh misalnya kita di RSM ada untuk akupunktur klinik. Sekarang ada studinya untuk yang diberikan akupunktur itu mualnya jauh lebih kurang. Itu boleh. Tapi kalau untuk herbal juga katanya sekarang juga ada yang jahe itu katanya mengurangi itu, silahkan, nggak apa-apa. Nah, sedangkan yang alternatif betul-betul itu tanpa pengobatan konvensional atau pengobatan betul-betul cuma sendiri, yang memang masih tanda tanya lah karena belum cukup. Slide berikutnya. Nah, sekarang di pasaran kan banyak sekali. Contohnya saya ambil beberapa contohnya. Daun sirsa, bawang putih, kulit manggis, propolis. Sebetulnya gimana sih? Slide berikutnya. Nah, daun sirsa ini ada kandungannya. Jadi memang ada kandungannya namanya flavonoid. Ada penelitian waktu itu di IPB ya, bahwa memang pada tikus itu si daun sirsa memang bisa mengurangi antimikosa penggerak sel. Tapi pada tikus, pada sel. Jadi belum bisa pada pada manusia. Ya sama lah kayak kemarin bajak yang sampai sekarang
tidak langsung dia berperan dengan itu, diolah dulu di lambung segala macam, sehingga ya ada kemungkinan tidak ada efek sama sekali gitu, karena belum ada uji coba ke manusianya. Slide berikutnya, bawang putih misalkan ada penelitiannya, tapi baru sampai tingkat mencit, belum sampai ke manusia. Jadi belum bisa ditambah, dan saya belum percaya paling enggak gitu. Jadi ya mohon maaf, gitu, sampai sekarang kita belum berani pakai, karena bayangkan ini penyakitnya kan sekali lagi penyakit yang ada hubungan dengan waktu. Lain kalau misalnya kayak bibir sumbing hari ini sumbing nih, bayi ini lahir, saya operasi 6 bulan lagi tetap aja sumbingnya nggak berubah, begitu aja sumbingnya, paling anaknya jadi besar. Tapi kalau kanker, sekarang kanker nih, nggak operasi dulu atau nggak kemo dulu, saya cobain pakai obat 6 bulan, apa yang terjadi? Ya kalau misalkan obatnya berefek, masalahnya nggak tahu tadi. Jadi ini penyakit yang memang butuh waktu, gitu kan. Jadi nggak bisa, nggak berani dari kedokteran untuk mencoba-coba yang tidak jelas, karena berpacu waktu. Jadi udah ada jelasnya, ada obat yang memang bermanfaat, kok kita cari-cari yang nggak jelas. Kayak tadi saya bilang yang tidak berubah, nggak bisa bibir sumbing. Misalnya ada mereka udah, dok, mau sudah operasi, pakai lem aja gini. Ya udah coba aja kan. Kalau ternyata nyambung, ya alhamdulillah. Itu kan kalau enggak ya nanti dioperasi, ya nggak apa-apa kan. Orang nggak nambah bibir sumbing. Tapi kalau ini nggak bisa. 6 bulan sekarang baru 1 senti, nanti 6 bulan udah nyebar ke otak, kan susah. Terus kulit manis juga sama. Jadi saya sama sekali tidak tidak merendahkan kemungkinan bahwa ini nanti bisa dipakai. Tapi sekarang belum bisa, belum ada buktinya. Jadi kami di kedokteran belum berani pakai. Terus propolis sama juga gitu kan. Kalau dimakan gitu aja silahkan gitu kan. Tapi untuk pengobatan jangan deh gitu kan. Tapi kalau tadi tambahan ya silahkan. Slide berikutnya. Terus saja. Ya, nah ini karena tadi udah ada penelitiannya di IPB, di UGM, di Darmais, satu juga langsung rencana penyembuhan gitu, garansi uang kembali itu. Siapa yang mau kembaliin kalau diminta juga? Pasiennya sudah rugi, tetap uang uangnya nggak bisa kembali juga. Terus, nah jadi kesimpulan bahwa apa bedanya pengobatan dari herbal untuk disebut alternatif kemoterapi? Kalau asalnya malah saya bilang hampir mirip-mirip, cuma sekarang sudah jarang yang dari tumbuhan kita sudah sintetis ya. Nah yang paling penting sekali lagi bahwa kalau yang sini hanya sampai maksimal fase 2, jadi belum sampai ke orang. Ya. Memang sih kalau bilangnya efek toksiknya ya kurang tadi, nggak sehebat obat imun. Nah jadi tapi yang jelas bahwa fungsinya yang kita anjurkan herbal itu hanya paling mentok sebagai tambahan saja, komplement saja, gitu, bukan untuk pengobatan kanker. Slide berikutnya. Nah, jadi kesimpulan ini kira-kira, jadi belum ada sampai sekarang pun juga bukti bahwa yang namanya pengobatan herbal alternatif untuk kanker itu jelas bisa membunuh atau bermanfaat pada pasien kanker. Kalau pada tikus mungkin tadi, atau pada sel mungkin, tapi pada manusia belum ada satupun buktinya sampai sekarang belum. Kecuali tadi yang testimoni. Nah susahnya itu, kalau testimoni kan cuma satu-satu. Padahal kalau kita tadi yang saya katakan di fase uji klinis itu harus ada pembanding. Jadi ada sekelompok yang diobatin pakai obat herbal dan sebagian tidak. Nah cuman kan kita sekarang kalau ditanya misalkan, dok, kamu nggak teliti aja sih? Boleh. Cuman kan di kedokteran itu ada panitia yang sangat ketat untuk meloloskan satu penelitian. Nggak boleh kita tiba-tiba iseng-iseng saya buat penelitian. Ada timnya. Karena apa? Penelitian pada manusia itu nomor 1 tidak boleh membahayakan. Itu nomor 1. Nah, jadi sekarang bayangkan sekali ada pasien kanker nih, yang memang dia kalau nggak diobatin akan tumbuh terus. Satu lagi sekarang ada obat yang sudah sebelumnya terbukti, walaupun kemoterapi 100% sembuh nggak? Nggak 100%, tapi 70% kita katakan dia ada efeknya.
pasiennya pasti nggak berani, itu dokter juga ragu-ragu kan. Kalau misalkan nanti terbukti, alhamdulillah. Kalau enggak, bayangkan merugikan sekian orang untuk jadi berlanjut kankernya, susah. Itu yang makanya kenapa penelitian di kedokteran itu lama gitu kan, karena banyak pertimbangannya yang sedemikian rupa. Jadi prinsipnya, jadi kalau ada pengobatan baru yang masuk ke kedokteran itu, nomor satu harus lebih efektif dari yang pengobatan awal. Yang kedua, tidak lebih berbahaya. Yang ketiga, kalau bisa tidak lebih mahal. Nah, jadi yang sekarang masuk, yang baru-baru, umumnya sebenarnya lumayan efektif, lumayan juga tidak berbahaya, tapi tetap tidak ada yang lebih murah. Pasti lebih mahal, cuma karena susah kan? Kita belum ada alternatif lain, kita pakai itu obat-obat yang mahal. Slide berikutnya. Nah, ini terakhir dari sudah sering juga saya sampaikan. Ini yang paling atas ini grafik orang secara keseluruhan. Jadi orang itu kan nggak ada yang hidup seumur umur. Jadi setelah setiap waktu akhirnya akan meninggal juga yang di atas ini. Yang warna coklat ini kanker yang diobati secara medis. Tidak ada 100% kan ya. Kecuali kalau stadium 0 atau stadium 1 bisa mendekati orang normal. Tapi kalau stadium 4 ya lebih rendah lagi pasti. Ini rata-rata. Yang ini, yang tadi diobatin alternatif atau diobatin secara kedokteran. Jadi ya kurang bagus hasilnya, tidak ada yang pernah sembuh. Tapi ada yang sampai belasan tahun masih apa namanya bertahan. Nah, ini kadang juga dipakai sebagai promosi karena itu kan, oh ada tante saya cuma pakai bawang putih aja, sekarang udah 14 tahun masih bertahan tuh, padahal udah kena kanker. Bisa memang ada yang karena daya tahan tubuh masih bagus, kankernya tidak terlalu progresif, ada yang belasan tahun. Nah, ini kadang dipakai promosi. Tapi kalau kita bandingkan secara kelompok belum ada, tidak terbukti. Selain berikutnya terakhir. Nah, jadi yang penting saya lagi udah paling gampang sih cerdik aja kan, cek kesehatan rutin, nyatakan asap rokok, rajin berolahraga, diet berimbang, istirahat cukup, kelola stres. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Sonar. Sekarang sesi pertanyaan, ya. Luar biasa materi yang diberikan, ya, singkat, padat, sangat bermanfaat bagi kita semua. Dr. Sonar ini dokter senior yang banyak pengalaman, jadi jangan disia-siakan. Nah, ya, tanyalah sebanyak mungkin. Mungkin supaya nggak lupa, satu persatu aja ya, langsung dijawab sama Dr. Sonar. Silakan pertanyaan pertama, ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JLB, jangan lupa bayar. Nama saya Devi. Saya ingin tanya, karena seringnya dapat share tentang kanker itu yang menyebutkan bahwa dalam tubuh setiap orang ada sel kankernya. Atau
ada yang di kemo, ada yang enggak. Itu aja, makasih. Ya udah. Jadi satu, bahwa memang kanker itu asalnya juga dari sel tubuh yang normal. Dan memang di dalam tubuh kita ada gen yang memang juga sifatnya bisa tumbuh. Rambut bisa tumbuh, kuku bisa tumbuh. Kita dari bayi bisa jadi dewasa itu kan tumbuh semua. Cuma itu tumbuhnya terprogram. Jadi sampai level tertentu dia berhenti. Nah, sel kanker tidak. Makanya kalau ada nggak sebenarnya sel kanker? Bukan sel kanker, tetapi programnya mirip sel kanker yang bisa tumbuh. Nah, cuma bedanya kalau pada sel kanker itu programnya itu salah, tidak terkendali. Ya. Harusnya misalkan orang tumbuhnya sampai saya dulu pengen 2 meter, tapi nggak bisa. Sudah di program 160 ya udah segini aja, udah diterima aja. Nah kalau kanker tuh enggak, dia tuh semau-maunya dia, gitu kan? Karena gennya yang harusnya tadi menumbuhkan 100 sel, dia karena programnya salah, dia. Nah pertanyaannya kenapa dia bisa salah, macam-macam. Nah itu yang teorinya banyak, bisa dari gaya hidup, bisa dari infeksi, bisa dari keturunan dan macam-macam lah, kan cetusnya itu. Dan makanya nggak pernah kanker itu seperti misalkan infeksi. Kalau kita demam berdarah, masuk virus, 2 kemudian langsung jadi demam berdarah. Kalau kanker enggak, masuk misalnya tadi apa? Rokok. Pasti nggak kalau saya ngerokok jadi kanker paru? Belum tentu, karena butuh proses. Tapi kalau saya tidak berhenti, itu besar kemungkinan akan terjadi kanker. Gitu kan? Nggak tahu kapan, bisa 5 tahun, bisa 10, karena untuk terjadi kanker itu dikatakan dia punya multi step perawat. Hampir 90% kanker paru itu adalah merokok, terserah. Sekarang tinggal pilih aja, gitu kan? Mau jadi kanker paru atau enggak? Kalau enggak lebih baik nggak, karena kita nggak tahu. Tadi saya bilang kalau saya merokok, bisa juga saya kena, bisa juga enggak. Ngapain gitu kan? Kita cari-cari yang berisiko gitu. Kita cari yang lebih tidak berisiko, yang lebih sehat. Nah tadi pertanyaannya, apa benar kalau diobatin itu kanker itu hanya tidur, tidak mati? Nah ini ada teorinya lagi. Jadi kanker itu asalnya itu tadi yang disebut dalam tanda kutip seperti mengandung sel kanker itu yang disebut stem cell atau sel punca. Sel punca itu adalah sel di dalam tubuh kita yang berpotensi untuk jadi kanker. Tapi kalau berpotensi, kapan jadi kanker itu tinggal dia nunggu pencetusnya. Apa tadi rokok, apa itu gaya hidup, kurang istirahat, kurang apa, macam-macam. Tinggal nunggu aja. Nah kalau sampai udah jadi, barulah kelihatan. Jadi kalau sel punca tadi, kalau sel punca tadi nggak kelihatan pakai mikroskop. Jadi kalau kita lihat di payudara misalnya, ya selnya masih normal. Lain tadi kalau udah kanker, kalau udah kanker itu selnya udah kelihatan, udah beda. Nah, jadi tadi pertanyaannya, apakah tidur atau mati? Kalau yang kelihatannya mati. Dengan operasi apa lagi? Dengan operasi langsung diambil selesai kan? Yang kelihatan, atau disinar, atau kemo, atau hormon. Yang susah kan yang tidur atau yang disebut cancer stem cell atau sel puncanya, itu yang nggak kelihatan. Itu yang sekarang kita sedang cari. Di mana sih itu? Dan di mana tuh sel punca itu kok bisa tumbuh? Makanya kalau sekarang pengalaman ibu-ibu sekalian bergaul dengan yang sudah kena kanker, bervariasi macam-macam. Misalnya ada yang stadium 1, 2 tahun kok udah nyebar. Atau sebaliknya, 5 mati, stadium 3B. Kalau lewat yang berakhir itu 3B itu daya tahannya 7 tahun, 6 tahun dari. Sekarang juga udah 26 tahun masih ada. Jadi kan, ya itu sih memang ada teori-teorinya kita belum tahu. Tapi prinsipnya dihubung-hubungkan dengan ketahanan tubuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya Rosmiati. Saya ingin menanyakan tentang faktor
biopsi dok. Kalau biopsi itu orang pada takut, karena kalau dilakukan biopsi itu akan menjadi ganas kankernya. Seperti itu. Nah, kita gimana meyakinkan mereka bahwa biopsi itu adalah salah satu cara untuk mengetahui CA itu ganas atau tidak. Itu yang pertama. Kedua, untuk meyakinkan penderita kanker itu bahwa kemoterapi itu adalah lebih baik atau salah satu alternatif untuk mengobati atau memperlambat jalannya kanker. Demikian, terima kasih. Yang kedua maksudnya gimana? Kemoterapi? Meyakinkan penderita ada kemoterapi, nah bisa untuk melakukan kemoterapi agar kemoterapi itu kankernya bisa lebih baik saja. Jadi memang betul biopsi itu sampai sekarang sering dianggap justru jadi kayak faktor pencetus. Nah, tapi saya sampaikan tadi bahwa dari gambar tadi yang payudara itu sebagian besar itu bukan kanker yang ada begolan. Dan itu tahunya gimana? Hanya dari biopsi. Jadi nggak berani saya gitu kan datang pasien, ini kayaknya bukan, nggak usah diobatin atau kayaknya ini kanker dikasih langsung kemo, nggak berani. Bayangnya orang nggak ada apa-apa dikasih kemo kan bahaya sekali gitu kan. Jadi tetap sampai sekarang kita di kedokteran itu tidak berani melakukan pengobatan tanpa biopsi. Nah sekarang gimana dong meyakinkan dia takut habis? Enggak, biopsi itu bisa jadi pencetus. Prinsipnya ini, kalau kanker itu kalau memang udah kanker ya sampai kapan tetap jadi kanker. Mau di biopsi kek, mau tidak itu kanker gitu. Nah tapi ada keuntungannya kalau di biopsi. Kita jadi tahu apa yang dari pembicara dulu menjadi jenisnya apa, jadi pengobatannya lebih tepat. Sebaliknya kalau kita tidak biopsi, ya sepertinya memang kalau kanker kayak biopsi, diam, nggak diam, dia terus saja akan merembet. Nanti kalau udah kemana-mana lebih susah dan lebih jelek dari hasil pengobatannya. Gitu kan? Nah sebaliknya ada teori memang kalau di biopsi bisa lebih mempercepat. Iya kalau tidak diobatin. Karena tadi kalau misalkan dia tanpa biopsi pun, kalau kanker ya tumbuh juga. Tapi kalau dari biopsi kanker diobatin jauh hasilnya lebih bagus daripada dibiarkan. Jadi tetap itu jawabannya. Nah, terus kemoterapi, bagaimana? Tidak semua kanker harus kemoterapi, tergantung jenisnya. Memang kalau kankernya darah tidak ada, itu satu-satunya obat hanya kemoterapi. Kalau kanker payudara, tergantung. Kalau stadium nggak usah di kemo, hanya operasi sembuh titik. Nah kalau udah makin naik, karena tadi si operasi itu kan sifatnya lokal. Jadi yang lokalnya itu di operasi memang dalam keadaan sembuh. Tetapi kalau sudah bisa bekerja di tahun ini, apalagi sudah ada darah, nggak berani kita tanpa kemoterapi karena takutnya sudah ada menyebar. Kita belum bisa lihat saat ini. Jadi kalau kita tidak kemoterapi, itu akan dikhawatirkan akan kambuh kembali. Tapi tidak pasti semua kanker itu tergantung dari stadium. Makin awal, makin tidak perlu kemoterapi. Atau tadi nanti di pembicaraan dulu juga jenis. Kalau jenisnya yang tipe hormonal, ya nggak usah pakai kemoterapi, cukup pakai obat hormon saja. Jadi tidak usah terlalu khawatir dulu pasti semua akan kemo. Gitu ya. Yang didoakan saja mudah-mudahan tidak harus. Tapi kalau harus pun tetap ya itu memang jalan yang harus diobatin. Kalau tadi kalau tidak hasilnya kurang baik. Pertanyaan satu lagi terakhir, silakan. Pagi dok, saya Syukuy. Yang mau saya tanyakan, apakah dokter pernah dengar dengan Alphaspir atau Bioglas? Itu karena ketemu pasien yang udah gitu dia bilang, oh pakai Bioglas saya lebih gimana gitu. Nah udah gitu
jelaskan, Dokter Handoko itu punya alat-alat canggih yang sekarang ada di bawah yang harganya kalau digabung bisa berapa gedung kali kan, ratusan atau kalau bisa 1 triliun dan sekarang bisa karena memang sangat mahal dan dosisnya itu sangat tinggi. Karena kalau nggak tinggi nggak bisa membesarkan. Cuma mahalnya apa? Karena betul itu sudah dibuat sedemikian rupa sehingga yang tertuju hanya siapa. Nah bayangkan sekarang logika aja deh. Sama ini, oh maaf saya kan dari dulu tidak suka dengan jaket warsito gitu kan. Itu sama. Itu jaket itu kan cuma pakai baterai. Ya baterai kenapa sih? Ini baterai juga ada baterai gitu kan. Gimana bisa sembuh? Bisa tempelin sehari akan sembuh. Karena sel kanker tumbuhnya sedemikian cepatnya. Nah sedangkan radioterapi bisa melakukan kadang-kadang itu yang khususnya udah sedemikian bisa apalagi tahu. Saya nggak tahu tuh gimana mekanisme. Artinya ini sama sekali saya tidak ingin menyatakan itu dilarang atau tidak boleh. Boleh kalau dia bisa memperlihatkan uji klinisnya silahkan mana. Kalau hasilnya boleh. Tapi kalau dari boleh nggak sambil kemoterapi pakai bioplastik ya silahkan nggak apa-apa, biarin aja. Kemoterapi sambil pakai liotin atau liotinnya pakai permata 5 karat gitu kan. Wah, itu keren banget kan. Sambil di kemoterapi belian 5 karat pasti sembuh. Nggak apa-apa itu sih. Itu tuh komentar saya kayaknya enggak deh. Nah saya memang komentarnya susah mengomentari atau mengedukasi orang yang sudah memang apa ya pendidikannya ada tinggi, sering keluar negeri itu memang gimana ya? Jadi orang tuh gini, prinsipnya kan manusia itu apa ya? Diciptakan kan sebetulnya untuk bisa yang namanya manusia kita bermasyarakat. Nah susahnya masyarakat itu nggak sama. Tapi kalau kita bisa buat gambarnya itu kayak gunung gini. Hampir 80% sih rata-rata kayak begini lah. 80%. Jadi pokoknya ya semuanya sama-sama bisa menerima. Ada 10% yang di sini ujungnya kecil, ada 10% di ujung yang sini. Kalau kita dapatnya 10% di ujung sini itu mirip-mirip malaikat deh. Itu udah segala macam tuh positif aja kan. Tapi yang susahnya 10% kayak setan di sini itu susah. Itu memang hambatan di mana-mana. Di mana kita dari dokter juga ada. Misalnya kita sekelompok 100 orang dokter gitu kan. Umumnya sih oke. Ada yang 10% kayak malaikat, ada 10% yang kayak setan itu susah. Itu paling susah. Tapi ya mau nggak mau itu maksudnya tujuan kita melakukan edukasi begitu. Tidak bisa sekaligus masuk tuntas apa menerima. Hambatan itu luar biasa. Tapi kalau yang kayak setan ini, memang tuh harus sering. Karena setan itu bukan hanya tidak diem saja, dia justru mempengaruhi. Nah itu justru harus kita lebih sering edukasi. Nggak ada cara lain. Dari dulu juga saya belum bisa bagaimana memerangi setan itu selain kita teruskan didoain terus kita. Terima kasih. Ya, tepuk tangan yang meriah buat Dokter Onas. Ya, terima kasih banyak dokter. Sukses, sehat selalu. Nah, saya Ayo kita rame-rame ya foto dokter sama Ibu. ya foto bersama. Ibu, mari Ibu.